Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah yang kembali mempertemukan kita dalam Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor Tentu Sarung kita. Di kesempatan kali ini kita bersilaturahmi dari Masjid Raya Bogor, Jalan Raya Pajajaran Bogor, Jawa Barat. Pemirsa yang dirahmati Allah, guru-guru kita telah hadir tengah kita, Kiai Haji Jujun Junaidi dan Ustadz Azhari Nasution yang akan mengangkat tema tentang tawakal. Kita akan mengulangi lagi, kita akan merimain kembali, mengingat kembali makna daripada tawakal. Jangan-jangan selama ini kita salah memaknai tawakal sehingga dalam kehidupan kita berjalan dengan pasif, kita nantikan miracle, kita nantikan keajaiban dari Allah. Padahal yang dimaksud tawakal sendiri bukan seperti itu. Ya, itulah yang akan menjadi tema kita. Tawakal, kunci kekuatan dan kelapangan hati. Pemirsa, inilah Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul huda. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه Sadaqallahul azim. Para pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada di seluruh penjuru tanah air dan jamaah Masjid Raya Bogor yang berbahagia. Mudah-mudahan kita diberi ketawakalan dalam berpuasa. Dan mudah-mudahan kita termasuk nanti dijadikan golongan orang-orang yang bertakwa. Kenapa kita awalnya berdoa semoga tawakal? Karena tema bahasan kita sekarang adalah tawakal. Saking populernya kadang-kadang banyak orang yang kurang mengerti apa itu tawakal. Abul Husain bin Fari dalam Mujmal Maqayisus Alfaz menyebut bahwa yang disebut tawakal itu adalah mengakui kelemahan diri dan menggantungkan kepada orang lain. Berserah diri, menggantungkan diri pada orang lain. Itu makna secara umum. Tetapi yang dimaksud tawakal yang kita bahas hari ini adalah bagaimana kita tawakal pada Allah. Artinya hanya menyerahkan diri segala urusan kepada Allah. Kenapa harus seperti itu? Karena tawakal ini urusannya adalah dengan keimanan kita. Ada satu riwayat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Pernah dalam satu perjalanan pulang dari peperangan, tiba-tiba beliau dengan para sahabat beristirahat. Kemudian setelah beristirahat, sedang istirahat, tiba-tiba semua sahabat tertidur dan Rasul menggantungkan pedangnya. Tiba-tiba dalam keadaan istirahat datang Badui mau membunuh Rasul. Orang Badui mau membunuh Rasul, mencabut pedang Rasul dan ditempel di leher Rasul. Sampai dia bertanya, siapa yang akan menolongmu daripada seranganku ini? Rasul menjawab Allah 3 kali, Allah, Allah. Dan si Badui itu tertunduk akhirnya. Ini ada kerjanya tawakal. Ketika sesuatu sudah secara rasional tidak bisa dilakukan. Rasulullah SAW punya keyakinan. Diserahkan kepada wakilnya. Siapa wakil Rasul? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mengurusi segala urusan. Rasul mengimani bahwa hanya Allah yang akan menyelamatkannya. Maka Rasul menyatakan Allah, Allah, Allah. Siapa yang akan menolongmu? Allah, Allah, Allah. Coba kalau pada kita nih. Ketika kita diserang oleh musuh. Mau dibunuh. Disoblati sudah menancap di perut kita. Kalau iman kitanya kuat.
maka kita tidak akan takut dengan belati. Karena pembunuhan nyawa bukan karena belati yang menusuk pada perut kita, tetapi karena Allah. Kita tidak akan khawatir kalau saya mati, keluarga kita, anak kita nanti bagaimana di rumah. Semuanya urusan Allah. Kita hanya meyakini bahwa pada saat itu hanya Allah yang akan menolong kita. Nah, ini sekarang yang kita lupakan. Padahal Allah ini sudah menjanjikan pada kita yang bertawakal. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan semuanya. Pertanyaannya sekarang kita banyak tawakal pada Allah atau bergantung pada yang lain? Tanyakan pada diri kita masing-masing. Kalau betul kita bergantung pada Allah, pertanyaannya sejauh mana kita menggantungkan diri pada Allah? Jangan-jangan kita bukan tawakal pada Allah, tawakalnya pada duit. Mau lebaran belum punya baju, belum punya duit, suami malah dimarahi. Cek urang Bogor mah monyong bibir jeding huntu. Terbalik ya, jeding bibir monyong huntu. Kenapa? Karena apa? Karena dia tidak tawakal pada Allah. Dia pikir bahwa kalau lebaran tidak punya baju, maka gagal lebarannya. Kalau lebaran tidak bikin kue, maka gagal lebarannya. Oke, wajar-wajar saja toh umum begitu. Kita kalau lebaran pengen punya kue, pengen punya olahan, pengen baju bagus, sah-sah saja silakan. Tetapi jangan sampai itu mengganggu keimanan kita. Kemudian suudzon pada Allah. Nah Gusti, kenapa Tuhan yang lain mah banyak duitnya kok saya tidak? Semuanya harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka akan bersanding dengan iman yang kurang di mata Allah Subhanahu wa taala. Bu, Ibnu Athaillah dalam kitab Tajul Urus bersabda, kata Ibnu Athaillah, kita berhadapan dengan Allah itu harus seperti anak kecil dengan ibunya. Ketika anak kecil meminta sesuatu pada ibunya, kemudian belum dikabulkan, dia menangis. Tapi meskipun menangis, dia tetap bersimpuh di hadapan ibunya. Karena dia tidak pernah mengenal yang lain kecuali ibunya. Mestinya begitu kita kepada Allah. Kita berharap pada Allah. Kalaupun kita belum dikabulkan, belum itu dalam tanda kutip artinya kita mungkin suudzon, berburuk sangka, sepertinya belum dikabulkan. Padahal cara Allah mengabulkan doa kita berbagai macam. Cuman kita kadang-kadang berpikir bahwa doa tidak dikabulkan. Kalau dalam pandangan kita doa itu merasa belum dikabulkan, bersimpuh terus memohon pada Allah. Makanya bahasa tawakal ini ada doanya, dan doa ini pernah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas pernah dibacakan oleh Nabi Ibrahim saat beliau dibakar oleh Namrud. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah. Hanya Allah yang menolong. Ketika Ibrahim mau dilempar ke api, mau dilempar oleh Namrud, mestinya dia memohon pada Namrud, kau putus asa. Ya Namrud, jangan bakar aku tidak kuat. Tapi Nabi Ibrahim tidak percaya Namrud. Yang dia percaya hanya Allah. Makanya dia percayakan semuanya pada Allah. Dilemparlah Ibrahim ke bara api. Allah yang dipercayanya berbisik pada api. Ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Api, kamu tuh panas. Tapi aku perintahkan hari ini, kamu harus dingin. Dan selamatkan Ibrahim. Selamat. Ayo, kita tinggal nanya sekarang nih. Sampai sejauh mana tawakal kita pada Allah. Cukup bagiku Allah, segalanya untuk Allah, dalam hatiku hanya Allah, segala tentang Allah. Itu Kamakola Opik di album Religihi. Begitu. Jadi hasbunallah wa ni'mal wakil. Fatawakkal 'ala Allah. Fatawakkal 'ala Allah. Bertawakallah engkau kepada Allah. Hanya Allah sandaranmu. Hanya Allah kekuatanmu. Dan hanya Allah yang mengurusmu. Cukup Allah saja. Subhanallah, terima kasih Kiai. Pemirsa yang dirahmati Allah, itulah tadi mewakilkan segala sesuatu kepada Allah adalah cara kita tahu diri bahwa kita diciptakan Allah. Yakinlah bahwa Allah akan menjamin. Bahkan Rasulullah mengibaratkan orang-orang yang bertawakal adalah seperti janji Allah ketika kalian bertawakal, seperti burung yang keluar dari pagi hari dan pulang kembali di sore hari dalam keadaan kenyang. Artinya di sini kita terus berikhtiar dan menyandarkan hasilnya kepada Allah.
Para pemirsa TV One yang berbahagia, Mas Agung tadi mengantarkan suatu hadis. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la yarzuqukum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Kalau engkau betul-betul bertawakal pada Allah, maka Allah akan berikan rezeki seperti halnya burung yang pergi dalam keadaan lapar dan datang dalam keadaan kenyang. Pertanyaannya sekarang, jadi kita diam aja. Bagaimana Allah memberikan rezeki pada kita nyuapin? Tidak. Burung itu pergi, kemudian datang kenyang. Artinya ada ikhtiar. Bu, dalam Islam itu ada 3 ya. Ada doa, ada ikhtiar, ada tawakal. Apa bu? Doa, ikhtiar. Islam ini bukan agama yang cuma mengajarkan berdoa saja. Mau kaya masuk masjid bawa tasbih 4 meter berdoa aja. Ya rozak, ya rozak, ya rozak, ya rozak, ya rozak 4 juta kali. Boro-boro kaya yang aja melemes aja nggak makan-makan. Seperti halnya Islam tidak mengajarkan kita cuma ikhtiar saja. Tanpa berserah diri pada Allah. Orang yang tidak suka berdoa adalah orang sombong. Orang yang tidak melakukan ikhtiar adalah orang orang malas. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa bersyukur Allah akan tambahkan nikmatnya. Lagi kemarau tiba-tiba datang hujan. Ibu suka ngomong apa? Alhamdulillah. Itu apa namanya? Itu ucapan syukur. Kira-kira kalau ibu bilang alhamdulillah 1000 kali kemudian ibu diam saja. Moyan cek urang Bogor mah. Eta namah moal nikmatna kira-kira. Namah moal. Enggak bakalan. Wah mah peot teh kulitnya. Mau tambah nikmatnya? Mau. Begitu turun hujan. Maka istrinya ngomong sama suaminya kalau di kampung. Pa, ada apa bebeb? Hujan. Iya hujan. Yuk kita ke kebun yuk. Ke kebun. Nanem singkong, nanem jagung. Orang lain gak punya jagung, kita punya. Orang lain gak punya singkong, kita punya. Orang lain gak punya talas Bogor, kita punya. La azidannakum. Jadi apa itu? Ikhtiarnya itu. Ya'malu ala makanatikum. Maka bekerja engkau di tempat apapun, dimanapun. Nanti yang melihat adalah Allah hasil pekerjaanmu. Mau anak soleh, bukan cuma berdoa, ya Allah semoga anak saya soleh. Tapi anaknya gaul dengan pemabok, didiemin. Anaknya nggak sholat, didiemin. Anaknya nggak belajar ngaji, didiemin. Maka Rasul memberikan, kalau mau punya anak soleh, ibu mau bikin anaknya, maaf. Pakai tuntunan, Rasul berdoa. Ibu suka berdoa nggak? Rasul mah mau tidur dengan suami, dengan istrinya tidur, atau mau tidur itu wudu. Bapak gimana? Kencing, tuh kan beda. Kemudian ketika dikandung di dalam perutnya, diberikan pendidikan, rajin ibadah ibunya, itu ikhtiar. Rajin berdoa, rajin baca Al-Quran, jangan main nonton gosip doang. Nanti anaknya lahir nanti tukang ngegosip. Begitu lahir, maka kemudian dididik, diberi nama yang baik. Itu bahasa-bahasa Rasul. Ikhtiar itu perjalanannya pakai proses. Namanya anak harus baik, jangan gegabah. Karena naik kol buntung, mau ke rumah bidan, lahir di kol buntung, dinamain Siti Kolyati. Yang satu mah namanya Rosi, orang kampung namanya kok Rosi. Itu pas mau dibawa ke rumah bidan, ceritanya lewat kantor polsek. Di depan polsek, keberosot di situ. Maka dinamain Rosi. Apa artinya keborosotan harapan kantor polisi? Ikhtiar itu. Mau rumah tangganya mawaddah sakinah rahmah, mau pilih calon jodohnya. Kata Rasul, lihat wajahnya, lihat wajah penting. Apalagi untuk perbaikan keturunan. Saya kurang putih, cari istri yang bule. Biar anaknya hejo carulang, kata orang Bogor mah. Saya tidak terlalu tinggi, istri saya tinggi, biar anaknya sedang. Itu ikhtiar. Tapi lihat juga keturunannya. Apakah turunan tukang ibadah atau turunan orang yang jauh dari Allah? Lihat juga hartanya, kan lumayan. Punya calon mertua yang agak kaya mah. Kalau belum punya kerja bisa nebeng dulu sementara. Bukan sementahun.
Tapi lihat agamanya. Fazfar bizatidin taribat yadak. Wala amatu sauda uzatu dini afdol. Meskipun budak hitam, budak beliannya hitam kelam kulitnya. Tapi beragama itu akan lebih afdol untuk jauh jadikan jodoh. Daripada yang cantik jelita. Tapi jauh dari agama. Ikhtiar itu. Bagaimana Pak, saya ini sudah maksimal. Doanya sudah rajin. Saya mau berdoa apa lama. Emang kebiasaan kita. Ibadahnya sebentar, doanya panjang. Kita mah ibadahnya sebentar, sholatnya sebentar, 5 menit juga selesai. Kadang-kadang gak zikir, gak apa-apa, gak wirid, gak apa-apa. Tapi kalau minta sama Allah, dari sini dia jadi sampai ke dermaga. Saya doanya rajin Pak. Saya ikhtiarnya sudah maksimal Pak. Tapi ternyata kok tidak sesuai dengan harapan. Tawakal. Apa Bu? Sepertinya kalau semua orang memadukan konsep ini secara sinergis bersama-sama, insya Allah tidak akan ada orang yang marah ketika ditimpa musibah, tidak akan ada orang yang kufur ketika ditimpa nikmat. Tapi kita akan menjadi manusia-manusia yang senantiasa bersyukur atas nikmat Allah, yang senantiasa juga bersabar atas apa yang diberikan oleh Allah yang kurang baik menurut kita. Makanya pantas dalam satu kitab Ibnu Athaillah pernah bersabda, saya lupa kitabnya. Ini kalau udah tua nih lupa mulu nih kitabnya nih. Oh, saya ingat At-Tanwir fi Isqatit Tadbir. Saya masih ingat, kan banyak kitabnya. Maksudnya banyak di perpustakaan, bukan banyak di rumah saya. Kata Ibnu Athaillah, kita ini tidak mengerti awal daripada masalah kita. Dan kita tidak mengerti akhir daripada masalah kita. Dan kita tidak mengerti tentang akibat dari urusan kita. Karena kita tidak tahu akibat dari urusan kita, maka tawakallah pada Allah. Karena kita tidak mengerti awal daripada urusan kita, maka tawakallah pada Allah. Bisa jadi urusan itu baik buat kamu, tapi ternyata buruk. Menurut kita baik, ternyata buruk. Kita tidak tahu. Boleh jadi dalam kesulitan kita ternyata banyak anugerah. Bahkan banyak atau sebaliknya. Anugerah itu kita peroleh dari kesulitan-kesulitan itu. Bisa saja orang yang disebut musuh malah bermanfaat buat kita. Malah yang dicintai yang membunuh kita. Karena kita tidak mengerti tentang semua itu, maka jangan sampai kita salah jalan. Tawakal pada Allah. Tapi tawakal pada Allah harus disertai dengan ikhtiar. Tidak ada Allah menyuapi burung itu. Tapi Allah melihat burung itu terbang, mencari makan. Dia pergi dengan perut yang kosong. Tapi dia pulang dalam perut yang kekenyangan. Ikhtiar dulu, baru tawakal. Kata Rasul, ikat dulu untamu, baru tawakal. Kunci dulu motormu, baru masuk masjid. Tawakal. Tenang we, tawakal ke Allah lah. Kumaha Allah we. Tuh kudu dikunci. Beak motornya dibawa. Kumaha Allah we lah. Bagaimana Allah saja. Biarin, yang penting saya tawakal pada Allah. Nggak dikunci juga rumah, tenang aja. Pencuri juga tidak akan masuk kalau kita tawakal mah. Habis benda kita. Kunci dulu pintu rumahnya, baru tawakal. Kunci dulu motornya, baru tawakal. Kunci dulu mobilnya, baru tawakal. Pakai helm dulu, baru tawakal. Kumang kewe, kuat mana helm jeung peci? Kan ada orang gitu kan ditilang sama polisi. Kenapa nggak pakai helm? Itu nanti bahaya. Pak, kuat mana helm sama peci? Coba lihat, minjem helm bapak, diambil helm polisi, dilempar, plak, pecah. Nih kopiah saya, plak. Kuat peci kan Pak? Nah itu, amit-amit. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak ngerti ya rumusnya ya. Doa, ikhtiar, tawakal. Doa panjatkan karena kita inilah haula wala quwata illa. Ikhtiar lakukan karena hidup kita ini di alam syariat. Semuanya butuh sebab yang kita harus lalui. Terakhir, kalau misalnya apa yang kita dapatkan tidak cocok antara keinginan dengan kenyataan, maka tawakallah pada Allah. Subhanallah. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sebenarnya ketika orang telah memaknai daripada tawakal, maka sudah tidak kenal lagi dengan apa yang disebut dengan kesedihan dan kegalauan dalam kehidupan ini. Tapi berbicara tentang tawakal, tentu saja untuk mencapai level orang yang bertawakal secara penuh, ada syarat-syaratnya. Ustadz Azhari Nasution akan menjelaskannya selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.
Terima kasih Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang tawakal. Kiai Jujun tadi telah menjabarkan begitu banyak kepada kita yang pada intinya tawakal adalah mewakilkan segala sesuatunya kepada Allah. Dan pada segmentasi yang berikutnya Ustadz Azhari akan memaparkan lantas bagaimanakah syarat-syarat tercapainya tawakal. Silakan Ustadz. Terima kasih. Syahidina ya Rabb, saksikan kami wahai Tuhan. Bismillah, tawakkalna 'alallah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya baru kali ini diundang ceramah, panitia nggak nyiapin air ini. Puasa ya, baik. Paling indah hidup itu memang jadi orang yang merdeka batinnya. Merasa cukup dan dicukupi kebutuhan batinnya. Benar? Leres nih. Karena kalau ngomongin fisik mulu nggak ada habisnya. Capek, lelah. Nggak ada puasnya, bener? Allah udah ciptain hidung, bener Allah jadi arsitektur hidung. Nggak puas, datang ke dokter kecantikan, dioperasi hidungnya pakai rinoplasti. Harganya 30 juta, lumayan 30 juta. Kalau beli permen satu perumahan kebagian. Dioperasi, selesai operasi, seminggu setelah operasi Menpoli disemes sama tetangganya. Psh, penyet tuh hidung, bener? Itu kalau ngomongin fisik. Allah ciptain alis manis kayak semut yang berbaris-baris. Betul? Enggak puas. Dioperasi. Disulam alis. Benar? Bahkan sampai ada yang nyukur alisnya sampai botak. Akhirnya diribetin dulu sama fisiknya sendiri. Kalau ke pasar setengah jam dulu ngitemin alis. Nganter anak sekolah ngitemin alis dulu 15 menit. Pengen ke pengajian, ngitemin alis dulu. Satu ketika lupa bawa mantel di motor, ketinggalan, hujan. Hilang tuh alisnya. Duduk paling depan lagi dengerin Ustadz ceramah. Ustadz sampai lupa konsep. Kata Ustadz, ini makhluk halus apa ibu-ibu? Ada sebuah kredo di masyarakat kita yang sudah terlanjur dijadikan pembenaran. Apa itu? Mensana in corpore sano. Kalau kata orang Betawi, main sana lo dapat opor sono. Gitu. Di dalam jiwa, di dalam fisik yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Kira-kira benar gak nih makalah? Benar gak? Kudu ditinjau ulang. Emang udah pasti setiap orang yang fisiknya kuat pasti punya jiwa yang sehat? Belum tentu. Tuh kemarin di Jawa Tengah. Ada seorang pemuda umur 22 tahun. Cuma karena disuruh sholat Jumat sama ibunya. Dia kesel. Dia bakar ibunya di belakang rumah. Sampai mati. Sampai sekarang. Ya Allah. Padahal diuji lab sama medis. Gak ada kerusakan jiwa. Fisiknya sehat. Tapi lihat ada something wrong. Kenapa? Batinnya tidak tercukupkan. Jadi indah banget kalau hidup ini kita punya batin tercukupkan. Mau tahu caranya bagaimana batin tercukupkan? Mau tahu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Alhamdulillah. Tenang hatinya? Damai? Utang lunas? Jadi kalau hidup ini mau merdeka, batin ini mau merdeka, mau bahagia, bahkan fahuwa hasbuhu, Allah cukupkan hidupnya, maka jadilah orang yang bertawakal dalam hidup ini. Sekarang apa syarat tawakal itu?
Para ulama merumuskan ada 3 syaratnya. Yang pertama, mentawakal diri kita hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Tawakal itu secara bahasa mewakilkan urusan kita kepada Allah. Dalam istilah fikih ada namanya wakalah. Mewakilkan urusan kita kepada orang lain. Ada orang tua pengen nikahin anaknya. Baru pertama nikahin, dia gak mampu, dia serahin sama wali hakim. Boleh? Boleh. Yang gak boleh kalau gak mampu sholat. Bro, titip salam aja sama Tuhan. Titip absen, gue gak mampu sholat nih. Nah, yang begini-gini jangan dititipin, disolatin ini. Gak boleh. Jadi tawakal menyerahkan diri hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Ini syarat yang pertama. Kenapa, pertanyaannya, kenapa Allah yang menjadi objek kita untuk bertawakal? Saya akan buktikan sore hari ini. Salah seorang ilmuwan Tucson di Amerika, ada namanya Rosyad Khalifah, ahli numerikal hijaiyah. Dia bilang, lafaz Allah itu di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 2698 kali. Ada apa dengan lafaz Allah ini? Allah terdiri dari 4 huruf lafaznya. Bukan zatnya. Tapi hurufnya ada 4. Alif, lam, ha. Kalau Anda buang semua huruf ini, Allah tidak akan kehabisan kekuasaannya. Contoh, Allah, alif, lam, ha. Alifnya dibuang. Apakah kekuasaan Allah hilang? Tidak. Lillah, demi Allah, masih punya arti. Ustaz, nggak cukup sampai di situ. Lamnya dibuang, Ustaz. Baik, kita hapus lamnya. Apakah kekuasaan Allah hilang? Tidak. Lahu, bagi Allah. Masya Allah. Ustadz gak cukup sampai di situ. Lamnya dibuang lagi. Kita hapus lamnya. Apakah kekuasaan Allah hilang? Tidak. Ada hu, kata ganti dhamir yang menunjukkan Allah. Allah. Jadi pantas Allah itu dijadikan objek tawakal. Jadi kalau ada orang yang kemudian menyerahkan dirinya dalam hidup ini kepada selain Allah, dia sudah melakukan distorsi tauhid dalam hidupnya. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, selain menyerahkan diri kepada Allah, kita kudu yakin Allah ngabulin doa kita. Bagaimana ceritanya? Nanti kita akan lanjutkan. Insya Allah. Luar biasa sekali. Distorsi tauhid adalah kesalahan kita. Jangan-jangan selama ini kita salah dalam memaknai tawakal. Karena memang benar, kesalahan memaknai tawakal justru bisa menjerumuskan kita dalam kesyirikan. Bagaimana kaitannya? Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Alhamdulillahirabbil. Bapak Ibu jamaah Damai Indonesia TV One yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Ingat syarat yang pertama tawakal. Menyerahkan diri hanya kepada Allah Azza wa Jal. Ustadz, kalau begitu Allah itu wakil kita dong. Berarti kita ketuanya Ustadz. Bukan tong, itu mah struktur organisasi. Ini beda, ini mah tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, syaratnya adalah kita yakin bahwa Allah mengabulkan doa kita. Ada cerita mau dengar? Mau? Ada jamaah punya suami 7 hari 7 malam gak pulang-pulang di Bang Toyipin. Suaminya galau gundah gulana. Gak bisa tidur. Gaga itu galau gak iso turu. Dia galau, ini gimana suami gak pulang-pulang. Gawatnya dia bukan datang ke Allah. Dia bukan minta ke Allah. Dia gak yakin Allah bisa ngabulin doanya. Dia datang ke siapa? Ke dukun. Datang ke dukun, kata dukun gampang.
ambil aja rambut suami ente. Akhirnya dicari rambut suaminya di mana-mana nggak ketemu. Lama nyari, ketemu di bawah bantal. Kasih ke dukun, dijampi-jampi sama dukun. Kata dukun, ini bawa pulang dengan catatan jangan dibawa wudhu, jangan dibawa sholat. Sampai ke rumah, apa yang terjadi? Bukan suaminya yang lengket kayak perangko, mertuanya yang lengket. Ternyata salah ngambil rambut, mertuanya pernah nginep di rumahnya. Inilah kalau minta bukan selain kepada Allah. Inilah kalau tidak yakin bahwa Allah bisa mengabulkan doanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, salah address jadinya. Salah alamat. Benar? Benar? Jadi tawakal itu hanya kepada Allah dan kita yakin Allah mengabulkan doa kita. Yang ketiga, ini jangan dilupakan. Berusaha. Tadi guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Jujun Junaidi memberikan pelajaran yang begitu menarik buat kita. Satu ketika ada seorang pria datang pengen dengar tausiah Nabi di masjid. Ternyata mau masuk masjid papasan dengan Nabi. Dia bawa onta, Nabi ngelihat ontanya belum diikat. Kata Nabi, ikat ontamu. Apa kata anak muda ini? Kafa, wallah tawakkaltu ala Allah. Cukup, saya udah tawakal sama Allah. Apa kata Rasul? I'qilha thumma tawakkal. Ikatkan untamu, baru bertawakal. Berbicara tentang kesalahan tawakal. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin. Ada 7 kesalahan orang bertawakal itu. Dia kira dia sudah bertawakal. Ternyata dia sedang nyuruh Allah. Gawat ini. Allah diperintah-perintahin sama dia. Ada 7 kesalahannya. Tapi yang paling masyhur, kesalahan yang dilakukan oleh orang yang bertawakal. Membesarkan porsi doa, tapi memperkecilkan porsi usaha. Dan sebaliknya, memperbesarkan porsi usaha, tapi mensedikitkan porsi doanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini gawat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kan ada nyanyinya kalau kita masih kecil. Cik cak di dinding. Diam. Datang seekor. Terus cicaknya ngapain? Hop! Lalu ditangkap. Yang datang siapa? Cicak. Lalu kemudian apakah cicak cuma tinggal tunggu diam? Nunggu nyamuk datang? Tidak. Cicak ngerayap dulu, Bu. Udah ngerayap, nyamuk datang. Hap. Habis tuh nyamuk. Permasalahannya udah banyak nyamuk di sekeliling kita. Tapi kita nggak tahu itu rezeki kita atau bukan. Betul? Betul? Lanjut. Sampai jam berapa? Saya nggak bawa jam. Baik, lanjut. Saya ingin beralih ke porsi yang lebih besar dalam skala negara kita. Indonesia ini adalah negara yang punya peluang untuk menjadi negara dikdaya di muka bumi ini. Setuju tidak? Negara kita ini negara kaya, Pak. Kita punya asupan emas 2,3% dari emas yang dimiliki dunia hari ini. Kita punya tambang, kita punya keanekaragaman hayati, kita punya emas di Papua, kita punya laut yang luas, kita punya orang nggak punya, kita punya itu. Tapi kenapa kemudian negara ini cenderung fatalism? Kenapa? Karena negara ini tidak tawakal kepada Allah, tapi tawakalnya kepada siapa? Ke negara asing. Benar? Ini bahaya. Kita harus pede dengan Allah Azza wa Jalla. Kita punya Allah. Allah sudah anugerahkan sumber daya alam kepada kita. Tinggal bagaimana kita berikhtiar, bertawakal, mengelola sumber daya alam kita di Indonesia ini. Contoh pahlawan-pahlawan kita dulu. Pahlawan revolusi, pahlawan kemerdekaan. Jangan harap Indonesia ini bisa merdeka tanpa semangat tawakal dari pahlawan-pahlawan kita. Setuju? Soekarno-Hatta, Jenderal Sudirman, Cut Nyadin, Malahayati, Cut Mutia, Hashim Ash'ari, Haji Ahmad Dahlan. Beliau-beliau itu adalah kiai-kiai yang berikut dengan santri-santrinya. Berjuang,
Bahkan Bung Tomo menyemangatkan dengan semangat tawakalnya, mengeluarkan dengan takbirnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka mampu melawan meriam dengan sebilah bambu. Nggak masuk akal bambu bisa menang lawan meriam. Kecuali meriam Belina. Ini meriam beneran. Benar? Masya Allah. Indonesia ini nggak bisa maju tanpa semangat tawakal pahlawan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan diam. Saya nonton di National Geographic. Tahu tidak, bangau itu binatang yang sangat dijijikkan oleh manusia. Ternyata ibunya bangau lebih jijik dengan anaknya sendiri. Konon katanya anak bangau itu lahir tanpa bulu, gundul dan bau sekali. Baunya 17 tuyul. Saking baunya, ibunya nggak mau ngakuin dia sebagai anaknya. Jadi kalau ada ibu yang nggak ngakuin anak, berarti, tapi apa yang terjadi? Apakah Allah Subhanahu Wa Taala membiarkan rezeki anak bangau tidak diasuh oleh ibu kandungnya? Tidak. Allah zamin rezekinya. Ibunya ninggalin anaknya yang gak punya bulu, gak punya rambut. Akhirnya ibu gak mau ngakuin. Apa yang terjadi? Belatung datang. Saking baunya itu badan anak bangau. Belatung datang, ini bangau. Makan belatungnya. Makan kecil, gede. Tumbuh rambutnya. Baru emaknya datang. Ini pan anak saya. Tuh lihat. Anak bangau. Ikhtiar dulu jemput belatung. Udah tahu rumusnya? Berarti kalau mau dapat rezeki yang banyak, bau dulu kayak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Tawakal. Dan ingat, tawakal ini adalah terminal kedua. Sebelumnya ada terminal ikhtiar yang tidak boleh kita tinggalkan. Sesudah tawakal ada terminal doa. Setelah doa ada terminal ridho kepada Allah. Apapun keputusannya dari Allah Azza wa Jalla, maka itu yang terbaik walau di kacamata kita tidak baik. Apapun keputusannya, kalau itu tidak baik menurut Allah, walau mata kita mengatakan baik, maka itu tidak baik. Itu rumus orang beriman. Jadi dia mencintai sesuatu yang Allah cintai walau batinnya tidak mencintai. Dan dia tidak mencintai sesuatu karena Allah tidak mencintai walau hasratnya mencintai sesuatu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Tawakal membuat orang bisa merdeka. Tawakal bisa membuat orang luluh batinnya. Kenapa? Karena hanya satu tujuannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah tempat kita menyembah. Dan hanya kepada Allah tempat kita mohon pertolongan. Tawakkalna 'ala Allah. Insyaallah. Baik, terima kasih Ustaz Tasari, pemirsa yang dirahmati Allah. Alhamdulillah telah kita dapatkan sebuah pemahaman tawakal patut kita lakukan tatkala kita terjadi keseimbangan antara ikhtiar dan doa kita. Insya Allah dalam segmentasi selanjutnya kami persilakan Anda, mungkin yang ada di masjid ini untuk menyampaikan beberapa pertanyaan-pertanyaan untuk guru-guru kita. Tentunya kita akan sampaikan seluas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Baik pemirsa, kita masuk dalam segmentasi tanya jawab. Mudah-mudahan pemirsa yang di rumah yang juga memiliki pertanyaan yang sama, insya Allah akan diwakilkan dari saudara-saudara kita di sini. Kami persilakan kepada penanya yang pertama, Mas Faiz. Tafadhol. Nama saya Faiz Hidayatullah. Saya akan bertanya begini Kiai. Ketika kita sudah berdoa dan sudah berusaha semaksimal mungkin, ketika kita sudah bertawakal semaksimal mungkin, dan ternyata belum ada hasil yang dicapai kepada kita untuk kita, belum ada hasil
atas tawakal kita. Belum ada hasil atas doa kita, padahal Ya. kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Sudah all out di situ ya. Terus Iya. harus seperti apa begitu Harus maksudnya? seperti apa Baik. yang harus kita lakukan. Untuk Kiai tadi ya. Pertanyaan berikutnya dari Ustadz Ridwan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridwan. Pak Kiai, berdosakah kita apabila kita telah bertawakal kepada Allah, tetapi kita masih berharap kepada manusia? Terima kasih. Allah. Pertanyaan-pertanyaan yang susah untuk dijawab. Silakan, tafadhol Kiai. Ya. Yang pertama, tawakal itu adalah terminal yang harus kita jadikan terminal akhir daripada sebuah tindakan ikhtiar dan doa. Jadi pertanyaan yang tadi dilontarkan oleh penanya pertama, ketika kita sudah berdoa, kemudian berikhtiar, hasilnya tidak cocok dengan keinginan, maka terakhir terminalnya adalah tawakal. Dan itulah semuanya. Kalau sudah tawakal pada Allah, maka akan memunculkan sikap hidup yang kemudian dia tidak akan berkufur nikmat, dia tidak akan marah pada Allah ketika dinilai oleh dia bahwa doanya belum diijabah, dan dia juga tidak akan lupa pada Allah manakala Allah berikan nikmat. Jadi justru tawakal itu adalah sandaran terakhir ketika ikhtiar dan doa sudah dilakukan. Doa, ikhtiar lakukan, maka kemudian hasil belum cocok dengan apa yang diinginkan, tawakal solusinya. Kalau sudah begitu maka tenang hatinya. Kata adik kita tadi Ustadz Azhari, kalau semuanya sudah hanya Allah, maka akan tenang. Gitu kan? Kalau hanya Allah akan tenang. Jangan-jangan begitulah. Dulu saya lagi kecil, biasa kan kalau di kampung, saya ini orang Kismin Mas Agung, itu kalau mau lebaran itu biasanya orang lain olah-olahan. Nyun ragi, nyun non, wajit, nyun kolontong di Garut begitu kan. Remeh ngentep, ibu tahu remeh ngentep? Raginang, remeh ngentep itu gitu. Saya kadang-kadang diam karena bapak saya tidak punya, ibu saya tidak punya. Apa bapak saya mengajarkannya? Begini bahasanya, biarin nggak bikin wajit juga, asal makan wajit saja nanti. Dan karena kepasrahan itu, karena ikhtiar kita sudah dilakukan, mau bikin tidak punya sih, ikhtiar sudah. Tapi kemudian bapak saya mengajarkan pada saya, tenang saja, masing tenyen wajit ke, asal dahar wajit ke, bener pas lebaran wajit nggak kemakan itu. Nah, keyakinan itu yang sekarang muncul. Sekarang yang muncul adalah keyakinan palsu. Maaf sedikit ada cerita. Ada gajah diikat sama ikat tali kecil. Mestinya tali itu kan bisa putus karena gajahnya gede. Tapi aneh gajah itu diem. Maka tanya orang pada pawangnya, kok dia tidak kabur? Karena dari kecil dia sudah diikat oleh tali kecil itu. Karena merasa sudah terikat dan merasa dari kecil dia tidak bisa memutuskan. Udah gede pun dia berpikir tidak bisa memutuskan. Nah kita ini kadang-kadang terbelenggu oleh itu. Ketika kita gagal satu kali, kita menganggap kita tidak akan mampu lagi. Akhirnya maka kita bersuudzonlah pada Allah. Itulah ketawakalan yang palsu. Sandarannya menjadi palsu. Kita lakukan sesuatu yang kita perbuat semaksimal mungkin disertai dengan keyakinan bahwa Allah bersama kita. Setelah semuanya terjadi dan hasilnya fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah pada Allah. Itu yang kedua silakan. Baik, jadi bertawakal kepada Allah tetapi juga bertawakal kepada makhluk. Nah, bagaimana jawabnya? Baik, saya berpendapat, punten. Boleh tidak bersandar dengan selain manusia, kalau selain Allah maksudnya, kalau goal endingnya tidak boleh, khusus Allah. Tapi kalau kemudian prosesnya boleh. Bahkan hanya bukan saja bersandar dengan manusia, tapi juga sunnatullah. Saya pengen kasih cerita. Satu ketika Umar ingin pergi ke Damaskus. Waktu itu dia jadi presiden. Akhirnya pengawal-pengawal Umar ini ikut juga mengantar Umar pergi ke Damaskus. Ternyata Umar mendapat kabar callingan dari gubernur di Damaskus. Presiden, di Damaskus ini lagi ada wabah penyakit yang menular. Kata Umar, pengawal kita balik arah, balik ke ibu kota dan kita nggak jadi ke Damaskus. Pengawalnya nanya, ya Umar, atafirru min qadrillah. Apakah kamu mau lari dari takdir Allah? Apa jawaban Umar? Ini melambangkan kita boleh bersandar proses dengan sunnatullah. Apa jawabannya? Afirru min qadrillah ila qadrillah. Aku lari dari takdir Allah yang satu menuju ke takdir Allah yang lain. Akhirnya Umar tidak kena wabah penyakit. Dan pengawalnya yang ngeyel tetap ke Damaskus, meninggal di Damaskus.
Ini pertama. Yang kedua tadi mungkin saya menambahkan mungkin Ustaz Agung, boleh tidak kemudian apa yang harus kita lakukan kemudian ketika kita sudah totalitas tawakalnya lalu Allah tidak mengabulkan doa kita. Saya baru ingat beliau tadi guru kita menyebutkan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Saya jadi ingat nih di Al-Hikam ada satu makalah beliau apa begini. Orang arif billah itu, orang arif billah, para kekasih Tuhan itu berdoa tidak lagi karena ingin dikabulkan doanya. Dia sudah bersyukur saja kalau dia bisa berkomunikasi dengan Allah. Bukan perkara dikabulkan doanya. Luar biasa ini. Jadi bukan lagi hasilnya, tapi proses bercengkrama dengan Allah itu sudah nikmat sekali. Berintim, bercumbu dengan Allah itu sudah nikmat sekali. Dan jangan sampai kemudian ketika Allah tidak mengabulkan doa kita suuzon, tidak mau doa lagi. Ingat, ada makhluk Allah yang harus kita contoh tentang kekuatan doanya. Siapa? Iblis. Iblis pernah bermohon kepada Allah. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, aku meminta kepadamu karena engkau telah turunkan aku dari surga, maka panjangkan umurku sampai hari kiamat nanti. Pertinyi. Oh iya. Kira-kira doa iblis musuh Tuhan ini dikabulkan Allah tidak? Kan musuh Allah. Dikabulkan? Dikabulkan. Apa kata Allah? Qal innaka minal munzarin. Baik, aku kabulkan doamu, aku panjangkan umurmu sampai hari kiamat. Iblis, musuh Allah, masih demen doa, enggak suuzon sama Allah. Jadi kalau ada manusia yang enggak demen doa, berarti nah kira-kira jadi iblis saja dia masih totalitas berharap dengan Allah dan Allah kabulkan doanya. Jadi malu kalau kita nggak doa, makanya nih Ramadan syahrud doa, bulan doa. Saya kira itu. Ya silakan Kay, masih ada waktu? Cukup. Sudah cukup. Sudah cukup jelas. Oke, baik pemirsa yang dirahmati Allah, itulah dari jawaban-jawaban yang mengingatkan kembali kepada kita bahwa selama ini bisa jadi kita salah karena rasa lelah kita, karena ketidakyakinan kita sering berburuk sangka kepada Allah bahwa usaha kita tidak didengarkan. Bisa jadi panjatan doa yang kita terus lantunkan di setiap saat bukan malah tidak dikabulkan, tetapi justru Allah suka dan cinta dengan doa-doa yang kita manjatkan. Insya Allah kami akan kembali dengan kesimpulan dan doa selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku karena memang tema kita sangat menarik sekali berkaitan dengan tawakal, maka muncul banyak pertanyaan-pertanyaan. Untuk itu kita buka ini di sesi yang terakhir ini kita buka dua penanya kembali. Kami persilakan kepada Ibu Rafiah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz dan Kiai yang terhormat, yang akan saya tanyakan, apakah ada doa khusus dan waktu yang khusus untuk bermohon doa rizki yang halal dan barokah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ahmad. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai yang saya hormati, yang pertama saya tanyakan bahwa sebagai manusia biasanya kita memiliki ukuran-ukuran yang Allah berikan. Ukuran itu contoh apabila kita berinfak akan dibalas dengan sekian-sekian-sekian. Yang saya tanyakan, adakah ukuran bahwa kita sudah bertawakal atau Allah memberikan ukuran-ukuran bahwa Dia telah bertawakal kepadaku? Ya. Kira-kira parameternya apa, Pak Kiai? Batasan parameternya, subhanallah. Baik, silakan Kiai. Apakah ada waktu dan doa-doa tertentu? Menyambung dengan tema kita, apakah ada waktu yang sesuai atau di situ tempat doa dikabulkan, bahwa rezeki kita dicukupkan? Baik, di sini intinya ditawakal. Doanya saya kasih dan ini sering diucapkan oleh kita. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengucap doa ini bismillah dengan menyertakan, menyebut, mengingat nama Allah, hudiyat,
maka Allah memberikan hidayah kepadanya. Cukup sampai di sini? Tidak. Disambung lagi doanya. Tawakkaltu 'alallah, aku bertawakal kepadamu. Kalau kita mengucapkan doa ini, kita sambung, maka wa kufiyat, Allah cukupkan rizkinya. Jadi kalau mengucap bismillah, hudiyat, diberikan hidayah. Tawakkaltu 'alallah, kufiyat, dicukupkan rizkinya. Disempurnakan lagi. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa wukiyat, Allah protek, Allah jaga dirinya, dan Allah yang langsung jadi protektornya. Allah amankan fisiknya, Allah jaga dia, dan Allah kirimkan malaikat-malaikat penjaganya untuk kemudian mengamankan dirinya. Jadi diberi hidayah, dicukupkan rizkinya, dan kemudian dikuatkan, dijaga oleh Allah Azza wa Jalla kalau kita berdoa dengan doa tawakal. Doa ini diucapkan kalau kita mau keluar rumah, ya Bapak Ibu. Bismillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa. 3, saya kira itu. Baik Kiai, kemudian bagaimanakah kita kan makhluk logis, selalu hitung-hitungan gini. Lantas bagaimana parameter orang yang harus menyerah atau bertawakal itu Kiai? Ya. Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazua, wa idza massahul khairu manu'a. Itu di Al-Ma'arij sudah jelas. Penyakit orang itu kan itu. Ditimpa kebaikan, menyembunyikan. Ditimpa kejelekan, berkeluh kesah. Cek orang Bogor mah aral subha. Ya kita harus ngomong bahasa Sunda dong karena kita di Bogor ya. Tolong gitu. hargain saya yang bukan rooming antum rooming. Gitu ya. Inilah damai Indonesiaku ini kan Medan Nasution, ini Junaedi. Garut Jujun Junaedi. Saya orang Jawa, Nasutiono. Ya, saya Jujun Boy Junaedi. Nah gitu. Nah terus bagaimana ukuran orang yang sudah bertawakal? Balikan. Ketika dia sudah tenang hatinya dengan apapun yang diberikan Allah, sudah ridho dengan apapun yang diberikan Allah, berarti kita sudah benar-benar bertawakal dan bukan kepalsuan. Tapi kalau masih gamang, gitu kan, ongkoh tawakal, aku mah Gusti we, tapi aralna Gusti ari tatangga aing, itu masih dipertanyakan. Kok tetangga saya ya, kok saya masih pelin-pelan, itu berarti belum berserah diri secara penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ngukurnya oleh diri sendiri saja. Kalau sudah cukup, sudah tenang dengan apa yang diberikan Allah. Yang tadi, ketika seorang sufi berdoa, dia bukan bertanya lagi tentang apakah doaku dikabul atau tidak. Tapi bagaimana dia menyatakan bahwa percumbuanku dengan Allah. Kata Ustaz Azhari tadi bahasanya. Bagaimana hubunganku dengan Allah, komunikasi dengan Allah itu sudah membahagiakan. Urusan engkau mengijabah doaku bukan urusanku, itu bukan ranah aku, semuanya untukmu ya Allah. Silakan. Makanya doa sufi itu bukan Allahumma qdi hajati, tapi Allahumma ya qadiyal hajat. Diserunya ya qadiyal hajat. Beda dengan kita, Allah iqdi hajati. Oh begitu kan. Orang sufi berdoanya Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya arhamar rahimin. Luar biasa. Jadi ukuran apakah kita sudah bertawakal atau tidak nanti bisa diukur sendiri. Kalau kita sudah merasa ridha dengan apa yang diberikan Allah setelah kita melakukan ikhtiar dan doa yang kita panjatkan, maka disitulah ukurannya orang yang sudah benar-benar berserah diri pada Allah secara totalitas. Tidak hanya sekedar kamuflase saja. Ya, Kiai, masih ada waktu lagi. Lantas bagaimanakah perbedaan antara sabar dan tawakal? Seperti tadi Kiai katakan bahwa tawakal adalah semacam terminal di sini. Nah, ketika kita masuk di terminal, apa yang harus kita lakukan? Bersabar, menunggu atau apa? Tawakal dan sabar itu ibarat dua sisi mata uang. Kira-kira bisa dipisahkan nggak? Nggak bisa. Kalau dipisahin nggak laku. Ibarat cahaya sama lampu. Kalau cahayanya mati berarti lampu rusak. Jadi nggak bisa dipisahkan. Di dalam tawakal ada kesabaran di sana. Di dalam kesabaran
itu ada proses Anda menuju proses tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Gampangnya mungkin begini Mas Agung. Tawakal itu saya pengen kutip pendapatnya mantan rektor Nizamiyah di Naisabur, Al-Imamul Ghazali. Beliau bilang orang yang tawakal itu mirip banget kayak bayi. Dia taunya cuma ibu. Pengen makan, mama. Pengen ke kamar mandi, mama. Kebelet pipis, mama. Enggak kenal sama papa. Makanya bapak-bapak ini makhluk paling tawakal nih. Dikit-dikit mah. Itu bapak-bapak tuh. Makhluk paling tawakal. Itu penyakitan kalau malam. Jadi tawakal itu dianalogikan oleh Al-Imamul Ghazali sama seperti bayi. Dia tidak kenal tempat pengaduannya kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Saya kira itu. Baik, langsung sampaikan kesimpulan sebelum kita ditutup doa oleh Kiai Jujun. Silakan Ustaz Azhari. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke segmen kesimpulan. Apa yang bisa kita ambil? Sekali lagi punten, saya pengen kita belajar dari makhluk Allah yang bernama iblis. Enggak apa-apa kok kalau belajar dari iblis. Contoh, kuntilanak. Itu makhluk yang enggak pernah galau. Mau sedih, dikasih rezeki, dikasih bala, ketawa aja. Kadang nangis juga. Nyi Roro Kidul tinggal di pantai, nggak pernah pakai bikinian. Makanya kalau yang pakai bikinian nggak tinggal di pantai lebih gawat dari Nyi Roro Kidul itu. Baik, kenapa dengan iblis? Lihat, iblis makhluk yang paling tawakal. Kebanyakan dari kita doa sama seperti seorang pemuda di zaman Umar bin Khattab. Dia berdoa saja lalu Umar menegurnya. Innas sama la tumtiru dhahaban wala fiddah. Pemuda, kamu punya tubuh masih sehat. Kamu tahu? Langit tidak akan menurunkan hujan emas dan perak kalau tidak kamu berusaha. Jadi iblis itu makhluk pekerja keras. Lihat, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Allah, aku tahu menyesatkan manusia itu sulit, maka akan aku sesatkan dari seluruh penjuru mereka. Aku datang dari sebelah depan. Enggak kuat, datang dari sebelah belakang. Enggak bisa, datang dari sebelah kanan. Gak mempan, datang dari sebelah kiri. Cuman dua arah iblis gak bisa nempel. Arah mana? Atas sama bawah. Kenapa? Ini zona spiritual. Atas melambangkan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingat, syaitan itu bukan hanya dari kelompok jin saja, tapi kelompok manusia. Makanya ada yang nanya, Ustadz, katanya kalau Ramadan setan dibelenggu. Tapi kenapa sendal saya hilang di masjid, Ustadz? Itu setan yang mana? Nah, itu manusia. Minal jinnati wan nas. Jin spesiesnya, syaitan itu diferensianya, sifatnya. Jadi manusia juga bisa jadi setan. Yang terakhir, arah bawah. Lambang sujud. Iblis paling gak demen sama orang yang sujud. Karena gara-gara sujud dia di-impeachment dari surga oleh Allah. Jadi iblis makhluk yang paling tawakal. Dia berani datang ke seluruh arah untuk menggoda manusia. Contohlah iblis. Dalam hal itu saja. Saya kira itu. Terima kasih Kiai Jujun dan Ustadz Azhari Nasution yang telah menyampaikan sebuah tema yang sangat luar biasa sekali. Insya Allah bermanfaat bagi kita. Demikian pemirsa dan rahmati Allah. Damai Nusaku untuk kesempatan kali ini. Insya Allah besok hari Kamis 30 Juni kami akan hadir dari Masjid Al-Bakri, Jalan Gardu Lenteng Agung Pasar Minggu. Dengan penceramah yaitu Habib Al-Khaf dan Kiai Sarif Rahmat. Agung Isulhaq dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini Sarung Wadimor tentu sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa di akhir acara ini. Semoga pertemuan kita diberkahi Allah. Dan semoga kita dapat ilmu yang bermanfaat untuk bekal amal kita menuju pada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رضي أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا دافع البريات، اللهم يا رافع الدرجات، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم يا أرحم الراحمين. اللهم لك الكل وبك الكل ومنك الكل وإليك الكل وأنت الكل وكل الكل برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيا أيها الحاضرون واستغفر إنه كان غفارا. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. ربي زدني علما ووافقني عملا صالحا يا رسول الله. سلام عليك